Selamat malam kepada Bu Dini yang kami hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membuka presentasi berikut ini dengan topik zat adiktif oleh kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Fani, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dekia Halim. Perkenalkan, nama saya Vivian Caroline. Perkenalkan, nama saya Smita. Perkenalkan, nama saya Ketelia Terensky. Nah, sekarang kita akan mulai membahas materi ini. Silakan kepada Anastasia. Pertama-tama saya akan membahas apa itu zat aditif. Seringkali kita mendengar kata-kata zat aditif maupun di berita tentang kasus narkoba ataupun minuman-minuman keras. Nah, zat aditif secara umum adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan ataupun yang disebut dengan adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Adapun pengertian zat aditif para ahli. Menurut para ahli, zat aditif adalah obat serta bahan-bahan aktif apabila yang dikonsumsi oleh organisme hidup akan menimbulkan ketergantungan yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Next. Selanjutnya, zat aditif juga digunakan pada makanan. Pengertian zat aditif pada makanan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut WHO dan FAO. Zat aditif yaitu menurut mereka bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah sedikit. Yang tujuannya untuk menambahkan cita rasa, warna, bentuk, tekstur, serta mempertahankan lamanya ketahanan. Yang kedua adalah menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 329 Menkes per SII 76, yaitu bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu serta kualitas makanan. Next. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Salah satu jenis zat aditif adalah narkoba, di mana narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Yang pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Vivian Caroline. Selanjutnya saya akan membahas tentang golongan daripada narkotika. Di narkotika ini memiliki 3 golongan. Golongan yang pertama ini sangat berbahaya. Biasanya digunakan dalam pengobatan. Contohnya itu ganja, putau, dan kokain. Sedangkan golongan kedua ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Biasanya sih digunakan juga dalam pengobatan, tetapi sebagai pilihan yang terakhir. Contohnya morfin, petidin, dan petadon. Sedangkan yang golongan ketiga ini cukup rendah menimbulkan ketergantungan. Banyak juga digunakan dalam pengobatan. Contohnya itu kodein. Penggunaannya juga harus sesuai dan di bawah pengawasan dokter. Next. Jenis-jenis zat adiktif di luar narkotika. Zat adiktif di luar narkotika adalah zat yang paling sering kita konsumsi. Adapun minuman atau makanan yang mengandung zat ini adalah teh dan kopi. Teh dan kopi ini memiliki zat adiktif berupa kafein yang membuat peminumnya mengalami ketergantungan. Yang kedua ada coklat. Di dalam coklat ada alkaloid yang sangat mirip dengan alkohol. Dan juga coklat memiliki kafein dan gula sehingga menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya akan dibahas oleh Katlia. Dampak positif zat aditif. Biasanya zat aditif bermanfaat dan banyak digunakan khususnya di bidang kesehatan. Namun penggunaannya pun masih dikategorikan dalam dosis yang masih wajar, disesuaikan dengan pengobatan yang dibutuhkan. Misalnya zat stimulan.
Definisi dari zat stimulan yakni zat yang bisa merangsang suatu fungsi tubuh sehingga akan meningkatkan gairah dan juga kesadaran seseorang untuk melakukan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Zat yang tergolong dalam stimulan meliputi kafein, kokain, dan juga amfetamin. Sedangkan contoh dari zat stimulan yang saat ini seringkali disalahgunakan ialah sabu-sabu ataupun ekstasi. Zat depresan. Jika pada bidang ilmu kedokteran, zat depresan merupakan suatu zat yang bisa digunakan untuk menekan sistem saraf pusat dan juga digunakan untuk mengurangi suatu aktivitas fungsional dalam anggota tubuh sehingga penggunaannya akan merasakan ketenangan. Bahkan dengan dosis yang tinggi akan membuat penggunanya menjadi tertidur serta bisa menjadi tidak sadar. Dosis yang melampaui batas akan menimbulkan kematian. Yang tergolong dalam zat adiktif depresan meliputi opioida dan juga berbagai turunannya antara lain morfin dan juga heroin. Contoh yang sangat terkenal dan tidak asing di masyarakat adalah putau. Zat narkotika. Pada bidang ilmu kedokteran, zat ini biasa dipakai untuk zat analgesi yang kuat yang memiliki fungsi dalam upaya membantu menghilangkan rasa nyeri yang timbul pada saat proses pembedahan berlangsung. Zat yang tergolong dalam zat narkotika yakni meliputi ganja, opium, dan juga kokain. Alkohol. Pada bidang ilmu kesehatan, alkohol biasa dipakai untuk zat disinfektan. Definisi dari zat disinfektan sendiri merupakan suatu zat yang dimanfaatkan sebagai pembunuh kuman dan juga bakteri. Selain itu, alkohol juga dimanfaatkan untuk melakukan pencucian alat-alat kedokteran. Selanjutnya akan dibahas oleh Fani. Penggunaan zat adiktif yang salah dan berlebihan pastinya akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Dampak negatif yang umum dari zat adiktif adalah gangguan pada neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan pada kesadaran, jantung, saraf tepi, dan peredaran darah. Pecandu yang menyuntikkan obat beresiko tinggi terkena AIDS, hepatitis, ataupun penyakit-penyakit menular lainnya. Sedangkan gejala-gejala ketagihan akan suatu zat biasanya adalah kebalikan efek-efek obat itu. Pada zat karsinogen, pecandu akan mendapat kerusakan pada jaringan paru-parunya. Pada zat nikotin yang juga bersifat karsinogenik, dapat menimbulkan peningkatan denyut jantung, serta tekanan darah, juga kanker pada paru-paru, mulut, tekak, dan kerongkongan. Adapun efek negatif dari kokain dan amfetamin yang serupa. Gejala penarikan kokain yang umum adalah depresi, mimpi buruk, dan insomnia, kelelahan, dan pemikiran yang lambat. Selanjutnya ada juga barbiturat yang dapat menyebabkan hipotermia, kegagalan sirkulasi, dan kematian. Zat adiktif lainnya yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar yaitu alkohol yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk diantaranya tekanan darah tinggi, keracunan, depresi, dan kecemasan. Yang terakhir adalah ganja atau kanabis dengan bahan aktif marijuana. Marijuana dapat mempengaruhi ingatan, kemampuan mengikuti topik, dan membuat pengguna gampang teralihkan. Kejadian gangguan-gangguan psikosis seperti skizofrenia juga meningkat pada pengguna kanabis. Selanjutnya akan dibahas oleh Sita. Oke, yang selanjutnya, apa sih reaksi zat adiktif pada otak? Otak itu sendiri berfungsi sebagai pusat kendali pada tubuh. Apabila kita mengkonsumsi zat adiktif secara berlebihan, maka itu dapat merusak sistem kerja otak itu sendiri, sehingga akan mengganggu sistem saraf seperti saraf sensorik, yaitu menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram. Yang kedua, saraf otonom, yaitu gerakan tidak dikehendaki melalui gerakan motorik seperti saat sedang mabuk. Yang ketiga, saraf vegetatif, yang dapat menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri. Next. Untuk contoh kasusnya sendiri, ada 95 siswa SD yang terlibat dalam penggunaan narkotika, yang dimana kasus tersebut berada di Kota Bekasi. Aparat juga menemukan 143 kasus pengguna narkoba di tingkat SMP, 363 kasus di tingkat SMA, dan 43 kasus di tingkat mahasiswa. Next. Untuk contoh kasus overdosis kafein, yaitu seorang remaja bernama Davis Ellen Craig yang memiliki kebiasaan menegak 3 minum kafein setiap 2 jam sekali, sehingga menyebabkan aritma atau gangguan detak jantung dan meninggal pada tanggal 20 April 2016.
Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Begitu pula dengan zat adiktif, yang sesuai dengan namanya akan menimbulkan adiksi bagi pengguna dan beresiko tinggi mengonsumsinya secara berlebihan. Bila digunakan sesuai aturan serta anjuran, maka akan menimbulkan hasil yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami ucapkan mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Terima kasih.